Kalian pernah mikir nggak? Perawat, dokter, bidan, atau siapapun itu yang bekerja di dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit, adalah orang yang paling gak sehat. Why? So, kita bahas di sini langsung. Selamat datang di Isi Kepala. Gue For. Dan sebelumnya salam kenal dulu buat teman-teman yang mungkin baru ngeklik video ini, baru nonton video ini. Ini adalah episode kedua dari Isi Kepala, podcast monolog ala-ala dari gue. Dan di sini kita bahas masih di dunia kesehatan, masih berkecimpung di dunia kesehatan, yang mana ini adalah dunia gue di luar dari kegiatan gue konten. Kita bakal bahas, pernah nggak sih kalian mikir bahwa dokter, bidan, dan juga perawat yang berkecimpung di dunia kesehatan yang kerja di rumah sakit khususnya adalah orang yang paling gak sehat? Why? Oke, sebelum gue lanjut video ini, gak ada salahnya buat meluangkan beberapa detik untuk menekan tombol subscribe-nya, like juga, di-share juga kalau misalkan yang kalian gue mau bahas ini atau apapun itu, bisa di kolom komentar. Yuk lanjut. Coba lu bayangin, perawat itu udah kayak pahlawan kita sehari-hari ya, yang mana misalkan dia kerja di GD, di rumah sakit gitu, atau di ruang rawat inap, mereka itu harus siap dengan segala kehebohan, harus siap sedia, harus siap setiap saat kayak Rexona. Jadi mereka harus siap kalau misalkan ada bel atau ada pasien yang datang, mungkin khususnya di IGD. Khususnya di IGD. Kenapa gue bilang khususnya di IGD? Karena mereka nggak tahu kapan pasien itu datang. Beda kalau misalkan di rawat inap, mereka udah tahu pasiennya siapa aja dan mungkin cuma menunggu bel dan harapan tidak ada pasien masuk lagi dengan kegawat daruratan yang parah banget gitu. Nah, di sini lu bayangin aja, di tengah kehebohan itu, di tengah kekacauan dan segalanya, mereka harus siap gitu. Entah ngantuk, entah pusing, entah banyak urusan di rumah, mereka harus siap dealing dengan kekacauan tersebut, dengan segala kehebohan tersebut, untuk menangani kalian, untuk menangani kita lah, yang misalnya kita adalah seorang pasien. Nah, kalian pernah mikir nggak kapan sih mereka menjaga kesehatan mereka sendiri? Dan dokter, mereka itu udah kayak penyihir, yang mana kemana-mana harus bawa stetoskop. Yang di sini, khususnya di IGD, mereka harus menentukan hidup mati seseorang ketika pasien itu datang, khususnya dalam keadaan yang parah banget. Tapi dibalik itu semua, sekali lagi kalian mikir nggak, ada nggak sih yang peduli sama mereka? Sama kita, orang kesehatan. Ya, secara mental, mereka juga, atau kita semua mungkin yang nonton ini adalah tenaga kesehatan, kita juga bakal menghadapi stres yang tinggi banget. Kita harus dealing dengan pasien, kita harus menghadapi pasien dengan segala penyakitnya, dengan segala keluhannya. Belum lagi keluarga pasien yang mungkin lumayan cerewet, permintaannya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Terus ngambil keputusan yang gak gampang, dan juga lihat hal-hal yang berat tiap harinya. Yes, tiap shift kerja sih maksudnya. Lu bayangin kalau misalnya orang biasa lihat darah, orang biasa lihat patah kaki, patah tangan, atau tulang keluar. Karena baru beberapa minggu lalu gue lihat ada teman gue yang di IGD, gue diranap, tulangnya keluar di femurnya, dan kalau misalnya orang biasa atau nggak tahan mungkin bakal muntah atau nggak bisa makan. Nah, itu secara mental itu masuk ke kepala kita. Dan di sisi lainnya, biasanya kan dokter itu bilang, atau perawat itu bilang, atau bidan, jangan A, jangan B, jangan C. Ya mungkin jangan begadang, banyak minum air putih, dan segala hal. Tapi kadang-kadang kita terikat dengan yang namanya sumpah, khususnya dokter nih, yang harus siap 24 jam dihubungi ketika ada pasien dan segala macam, dan siap juga harus memberi advice secepat-cepatnya, setepat-tepatnya. Karena kalau misalkan dokter atau perawat miss dalam memberi tindakan, kita bakal mempertaruhkan kesehatan seseorang, mempertaruhkan nyawa seseorang. Nah, dalam keadaan yang genting seperti itu, kadang-kadang kita ya manusiawi, kadang-kadang kita ngantuk, akhirnya ada miss dan segala macam. Itu adalah tekanan secara mental, secara fisik mungkin saat shift. Itu juga hal-hal yang kita pertimbangkan, kita harus jaga gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang awam nggak pernah kepikiran itu sama sekali. Di sini gue coba untuk membuka mata kalian semua, buat membuka mata kita semua, bahwa kesehatan mental, kesehatan fisik itu penting buat tenaga kesehatan. Ya walaupun ada beberapa dokter yang nggak bisa dihubungi setelah jam malam, tapi itu ya balik lagi, itu urusan mereka secara personal. Kalau mereka udah mengiyakan saat ikrar sumpah, harusnya mereka siap sedia setiap saat. Nah, di sisi lain ada beberapa rumah sakit yang udah melek ya terhadap hal tersebut. Walaupun belum semua rumah sakit, yang rada melek dengan kesehatan dari tim medisnya, tim nakesnya. Mereka bakal menyediakan program-program MCU, bakal menyediakan program-program konseling,
bakal menyediakan obat-obatan atau vitamin yang disediakan khusus buat tenaga medis dan juga tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut, di tempat mereka bekerja, kayak gitu sih. Gak semua rumah sakit menyediakan itu sekarang, tapi harapan gue ke depannya ada pemerataan di mana seluruh rumah sakit khususnya di Indonesia udah menyediakan program-program kesehatan buat nakesnya tersebut. Jadi gak cuma mikirin pasien doang, mereka harus juga memikirkan gimana kesehatan dari tenaga kesehatannya tersebut, khususnya di fisik dan juga mental. Nah, seperti yang gue bilang tadi, perawat, dokter, bidan kadang-kadang kan bilang jangan begadang, banyak minum air putih buat menjaga kesehatan, olahraga dan lain-lain. Tapi mereka nggak bisa melakukan seperti itu. Makanya gue bilang stereotip tentang perawat, dokter dan bidan khususnya nakes yang di rumah sakit, mereka adalah orang yang paling nggak sehat. Mereka bilang jangan begadang, tapi kita begadang men. Kita begadang kalau misalnya shift malam. Semua itu udah dimulai dari saat masa pendidikan, masa kuliah. Yang mana misalkan S1-nya dokter dan juga perawat itu mungkin ada teori-teori, walaupun ada dinas di beberapa minggu mungkin, tapi semuanya cuma sedikit-sedikit doang. Dan akhirnya mereka akan menjajaki masa profesi koas atau misalkan di nurse. Nah, di situ bakal digembleng banget tuh masa begadang di rumah sakit, shift-shiftan, terus bikin laporan dan segala macam. Pas masa kerja cuma kerja sih, tapi kan tanggung jawabnya lebih tinggi daripada mahasiswa, yang mana kalau misalkan mahasiswa dia dinas terus bikin laporan udah clear. Tapi kalau misalkan pegawai, mereka kerja, mereka shift, di luar dari shift itu ada yang namanya ada miskomunikasi, segala macam, itu bakal dihubungi lagi. Dan kalau misalkan ada kesalahan itu bakal berakibat fatal, dan itu kita di rumah pun pasti pikiran men, apakah kuis yang dikasih dokter udah kita kerjakan semua. Mungkin waktu kita mau mengerjakan ternyata ada dokter datang yang visit atau ada pasien yang gawat, akhirnya kita lupaan. Nah, itu hal-hal yang mungkin manusiawi, dan menurut gue itu bakal lebih bisa diatasi kalau misalkan SDM kita mencukupi dan juga mempunyai skill dan juga kemampuan yang bagus, khususnya saat melakukan tindakan dan juga pengambilan keputusan. Jadi buat kalian yang mungkin bukan tenaga kesehatan, bukan medis, jangan cuma memandang jas putihnya doang, jangan cuma memandang seragamnya doang. Para tim medis juga, tenaga kesehatan juga adalah manusia, yang mana mereka juga punya kebutuhan kesehatan. Jadi berhenti untuk ngasih stereotip kalau misalkan perawat dan juga dokter itu adalah orang yang gak pernah sakit. Mereka juga banyak yang sakit, banyak yang tumbang. Ya gue aja udah dalam beberapa tahun ini aja udah 2 kali kena tipes kan. Oke, jadi itu adalah poin yang kita bahas kali ini. Yes, perawat, dokter, bidan adalah orang yang paling tidak sehat. Semoga kedepannya para tenaga medis, tenaga kesehatan lebih diperhatikan. Oke, gue rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, entah itu dari sudut pandang orang awam atau perawat, bidan, dokter, atau semua tenaga medis apapun itu, bisa kita buka forum di kolom komentar. Share juga teman-teman kalian kalau misalkan kalian sependapat dengan gue. Thank you so much for watching the videos. Don't forget to subscribe, like, and share also on the last one. Salam bahagia.